رواية الطبراني طاعة الله في طاعة الوالد أو قال الوالدين ومعصيته في معصية الوالد أو قال الوالدين. Dan disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taat kepada Allah ada pada taat kepada orang tua. Dalam riwayat lain kepada kedua orang tua. Kalau patuh kepada kedua orang tua, maka artinya kita taat kepada Allah. Tapi kalau taat kepada Allah namun tidak mematuhi perintah kedua orang tua, kita masih belum dikatakan taat kepada Allah. Wa ma'siyatuhu fi ma'siyatil walid aw qala al walidain. Dan maksiatnya, yakni bermaksiat kepada Allah, itu ada pada bermaksiat kepada kedua orang tua. Artinya ketika kita melanggar perintah keduanya, tidak menjalankan perintah keduanya, tidak mematuhi perintah keduanya, melanggar larangan keduanya, tentunya dalam hal-hal yang mubah, atau apalagi beliau memerintahkan kita tentang hal-hal yang wajib, kita tidak mentaatinya, maka pada hakikatnya itu kita tidak mentaati Allah. Pada hakikatnya kita telah bermaksiat kepada Allah. Pada hakikatnya kita telah melanggar perintah Allah. Saking hebatnya kedudukan orang tua terhadap anak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ukhra lil Bazzar, dan dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridhal walidain. Keridhaan Tuhan tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur Rabbi tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Tuhan Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Wat-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan, wal lafzu lahu, dan lafaz hadis yang akan kita baca ini ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya. Wal Hakimu, dan Al-Hakim juga meriwayatkan. Waqala, dan beliau mengatakan sahihun ala syartihima, hadis yang akan diriwayatkan ini adalah hadis yang sahih, yang persyaratan sahihnya hadis ini sama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa isi riwayatnya? Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu kemudian lelaki itu berkata, inni aznabtu dzanban 'azima, sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar. Fahal li min taubah, apakah saya masih bisa bertaubat? Qal, Nabi menjawab, halaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Qala la, lelaki itu menjawab, tidak. Fahallaka min khalah, Nabi melanjutkan pertanyaannya, apakah engkau memiliki bibi, saudara ibu, acil? Qala, lelaki itu menjawab, na'am, iya, kalau ibu sudah meninggal, tapi saya punya bibi, saudari ibu saya, acil. Iya. Qala, maka Nabi bersabda, fabirraha, maka engkau berbaktilah kepadanya, kepada bibimu, marina kamu, karena berbakti kepadanya sama dengan berbakti kepada ibumu. Hati-hati, jangan didurhakai bibi kita, jangan didurhakai acil atau marina kita, karena mereka itu kedudukannya sama ibu kita ketika ibu kita meninggal dunia, persis seperti ibu kita dia. Kirimi duit, kasih hadiah, kunjungi. Tapi saya punya bibi lebih dari satu. Berapa? 3 orang. Tiga-tiganya kamu hormati.
Berarti ibumu meninggal dunia 1 orang, maka penggantinya 3 orang. Kamu berbakti kepada mereka, bibi-bibi kamu itu. Jangan dimusuhi. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan Abu Dawud meriwayatkan juga Ibnu Majah. Ya Rasulullah, kata lelaki yang datang tadi, ini tambahan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bih ba'da mautihima. Ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada juga lelaki datang kepada Nabi. Kalau tadi kan menanyakan tentang bertaubat karena dia telah melakukan dosa besar. Nabi menyuruh bakti kepada ibu. Begitu cara menghapus dosa besarmu. Berhubung ibunya sudah wafat, Nabi menyuruh untuk berbakti kepada bibi-bibi saudari ibunya yang masih hidup. Nah, kalau dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ini, ada juga lelaki datang dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Kata lelaki itu, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa daripada berbakti kepada kedua orang tua saya syai'un, sesuatu, abirruhuma bihi, yang aku bisa berbakti kepada keduanya dengan sesuatu itu ba'da mautihima, setelah keduanya wafat. Ada nggak masih kesempatan ya Rasulullah tersisa untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Kawalah lagi bakti lawan kawitan yang sudah wafat itu. Ini sering pertanyaan ini diajukan. Ternyata pertanyaan yang sama juga pernah dulu diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya, kata Nabi, kamu masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu yang sudah wafat. Dengar baik-baik, khususnya orang yang sudah ditinggal wafat ayah dan ibunya. Ini cara kamu untuk berbakti kepada mereka yang sudah wafat itu. Bagi yang masih hidup kedua orang tuanya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat dan afiat, dilindungi dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dan musibah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Iya, kata Nabi, masih ada kesempatan, masih tersisa waktu untukmu berbakti kepada orang tuamu yang sudah wafat. Apa? As-salatu alaihima, salat atas keduanya. Loh, salat bagaimana? Menyembahyangkan jenazahnya di kubur begitu? Bukan. Salat ini maknanya secara lugawi adalah doa, doa. Salat maknanya secara lugawi adalah ad-doa. Makanya yang dimaksud dengan salat kepada keduanya ay ad-doa ulahuma. Satu cara bagi orang yang sudah ditinggal wafat orang tuanya untuk tetap bisa berbakti kepada keduanya adalah mendoakan lahuma bagi keduanya. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah kamu tinggal doa ini, saban hari dibaca itu. Kapan Beb? Setelah orang tua saya sudah meninggal? Jangan, dari sekarang bacanya. Jangan nunggu orang tuamu wafat. Baca terus itu. Bahkan di dalam membaca suratul Fatihah, ketika kita yang membaca sampai kepada ayat waladdallin, sebelum mengucap amin, kata As-Sayyid Umar Al-Basri dianjurkan untuk membaca doa birril walidain. Itu mendoakan kedua orang tua kita sebagai wujud bakti kita kepada keduanya. Apa? Rabbighfirli wali walidayya. Cukup sampai di situ aja, jangan terlalu panjang juga. Rabbighfirli wali walidayya. Baru amin. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira, nanti di sujud terakhir baca itu. Setelah sholat,
Kalau ini kan makomnya lain, sedang baca Fatihah kita. Cuman As-Sayyid Umar Al-Basri berfatwa bahwa dianjurkan untuk baca itu. Rabbighfirli wal walidayya. Rabbighfirli wal walidayya. Atau Rabbirhamni warham walidayya. Begitu. Siapa yang dianjurkan membaca itu? Dia yang baca Fatihah. Jika seandainya imam baca Al-Fatihah, waladdallin, ya imam yang baca Rabbighfirli wal walidayya. Amin. Makmum jangan. Di dalam Fathul Mu'in atau hasyiahnya I'anatul Talibin disebutkan Al-Azhar atau Al-Zahir, makmum tidak usah baca itu. Imam saja yang baca. Tapi kan saya juga mau baca, Beb. Saya makmum, tapi saya juga mau baca. Iya, nanti pas giliran kamu baca Fatihah, baru kamu baca juga. Kan imam dulu yang baca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah, baru kamu kan? Ya sudah, pas kamu baca waladdallin, baru baca Rabbighfirli wal walidayya. Amin. Itu yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in atau hasyiahnya I'anatul Talibin. Ente gitu ya biasanya. Imam waladdallin, Rabbighfirli wal walidayya. Makanya ring bener aja pulang. Supaya orang tahu saya bisa baca, padahal salah. Nang kada tahu nggut teh mah harap kena sidine. Nang paham ente salah. Iya. Jadi yang baca waladdallin dia yang baca Rabbighfirli wal walidayya. Imam yang baca, imam yang baca Fatihah ya imam yang baca doa itu. Kamu diam, saktah. Saktah itu berdiam antara akhir dari suratul Fatihah dengan amin. Disunahkan saktah itu. Nah, di saat saktah itu baca Rabbighfirli wal walidayya bagi orang yang kena giliran baca Fatihah. Kalau imam yang baca, biar imam yang baca. Nanti amin, baru serempak kita ucapkan amin bersama imam. Nanti giliran kita yang baca Fatihah sampai waladdallin, silahkan kamu juga baca Rabbighfirli wal walidayya. Rabbirhamni warham walidayya. Yang penting mendoakan untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Doa rahmat, doa maghfirah sama aja. Itu pertama, doakan kedua orang tua. Cara kita berbakti kepada mereka yang sudah wafat. Wal istighfaru lahuma. Nah ini, dan mengistighfarkan untuk keduanya. Itu tadi Rabbighfirli wal walidayya. Itu mengistighfarkan, memintakan ampun untuk keduanya. Ya Allah, ampuni bagi saya dan ampuni bagi kedua orang tua saya. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji keduanya setelah keduanya wafat. Mungkin keduanya dulu pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang dan belum terpenuhi. Kamu yang penuhi janji itu. Abah saya dulu orang kaya dan pernah berjanji ingin membangunkan musalla di komplek ini misalnya. Berhubung beliau wafat, baik saya sebagai anak yang akan menunaikan janji ayah saya. Begitu. Jangan mbah sudah dapat duit warisan, wah, ada ingat lagi sudah lawan yang lainnya. Masing-masingnya motor hanyar, sepeda motor hanyar, HP hanyar. Abah sugih dapat warisan banyak. Pada tahu Abah dulu pernah berjanji untuk membangunkan musalla di suatu komplek perumahan misalnya. Tuh laksanakan tuh janji orang tuamu. Ini adalah wujud baktimu kepada keduanya. Apalagi wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, dan menjalin silaturahim allati la tusalu, yang tidak dijalin illa bihima, melainkan dengan sebab keduanya. Artinya silaturahim ini kita jalankan karena ayah ibu saya. Saya menjalankan silaturahim ini karena ayah ibu saya.
Ayah dan ibu saya biasanya suka berkunjung ke rumah tuan guru fulan, suka sowan ke rumah Habib fulan. Nah, saya sekarang juga mengikut jejak langkah ibu dan bapak saya. Saya akan berkunjung ke rumah guru fulan, kiai fulan. Saya akan berkunjung ke rumah Habib fulan, misalnya. Berarti sebab dan alasan kenapa kita silaturahim kepada guru fulan, kiai fulan, habib fulan, syekh fulan, karena kedua orang tua kita dulu pernah melakukannya. Nah, ini namanya la tusalu illa bihima. Silaturahim tadi tidak pernah kita lakukan kecuali karena sebab keduanya dulu pernah melakukan sehingga kita ikut melakukannya. Ini adalah bakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Makanya perhatikan perbuatan baik orang tua kita. Apa aja yang biasa beliau lakukan, kemana saja beliau silaturahim. Ingat itu. Nanti kalau beliau sudah wafat, kamu turuti. Dan senang kedua orang tua mau melihat itu. Kalau orang tua senang, berarti kamu berhasil bakti kepada keduanya. Bakti kepada kedua orang tua itu menggembirakan hati keduanya. Bagaimana caranya? Supaya keduanya senang. Durhaka kepada kedua orang tua itu mudah saja, yaitu membuat hati keduanya sakit. Berarti itu durhaka. Jadi kalau kamu ingin tahu kamu anak bakti atau anak durhaka, lihat kedua orang tuamu senang nggak melihat kamu ketika melakukan sesuatu. Kalau iya, insya Allah kamu adalah anak yang bakti. Atau sebaliknya, kedua orang tuamu sakit hati melihat perbuatan kamu, mendengar ucapan kamu, misalnya, berarti kamu anak yang durhaka. Nah, orang tua itu senang jika kita melanjutkan silaturahim yang dulu pernah mereka lakukan sewaktu hidup. Kita datangi. Wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan sahabat keduanya. Itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita dulu punya teman akrab. Bukan keluarga kita, tapi sahabat beliau. Dan orang baik. Datangi kamu. Paman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ikam? Ulun, anak sahabat pian. Oh, ganal sudah. Dulu waktu aku berkawan dengan Nabi Hikam masih halus. Nah, ini kan jadi asyik. Masya Allah, Abah Hikam tuh kawan dekatku, orangnya baik, akhlaknya begini-begini. Kan enak. Itu orang tua kita dikubur senang melihat dia. Jangan bekas kawan orang tua ketika orang tua sudah wafat dimusuhi, salah itu. Malah kamu jalin tali silaturahim. Kalau persahabatan orang tua kita dengan mereka adalah persahabatan yang baik. Namun kawan sama-sama preman, sama-sama maling, ya jangan. Maksudnya sama-sama tulak ke majelis. Sama-sama maling berarti abahnya maling gitu. Alhamdulillah. Ini suka bareng ke majelis, masya Allah ya, suka ngaji bareng, tadarusan Al-Quran bareng. Kamu kunjungi dia, maka itu akan menjadi penyebab baktimu kepada mereka orang tuamu yang sudah wafat tersebut. Ini banyak kita lalaikan kadang yang seperti ini. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihih bi ziyadatin, dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dengan tambahan. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Kata Ibnu Hibban, lanjutannya ketika lelaki itu mendengar mendoakan orang tua, beristighfar, mintakan ampun untuk keduanya, melaksanakan janjinya, bersilaturahim kepada orang-orang yang dulu disilaturahimi oleh keduanya, dan menghormati atau memuliakan sahabat kedua orang tua. Ada 5 hal ya berarti. Kata lelaki itu, qala ar-rajul ma aktsara hadza. Betapa banyak ini ya Rasulullah. Ma aktsara hadza ya Rasulullah. Betapa banyak perbuatan yang harus saya lakukan ini ya Rasulullah. Wa atyabahu, dan betapa indahnya itu ya Rasulullah. Artinya dia ini senang sekali pertanyaannya terjawab.
Ternyata masih banyak cara untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah wafat. Ma'tara hadza ya Rasulullah. Betapa banyak ya ini semua wahai Rasulullah, cara untuk bakti kepada orang tua walaupun sudah wafat. Bisa dengan cara mendoakan keduanya, bisa dengan cara memintakan ampun untuk keduanya, bisa dengan cara menunaikan janji keduanya, bisa dengan cara bersilaturahim kepada orang-orang yang dulu disilaturahimi oleh keduanya, dan bisa dengan cara memuliakan sahabat keduanya. Banyak sekali rupanya ya Rasul, wa atyabah, dan betapa indahnya itu semua. Alhamdulillah, berarti masih ada tersisa bagi saya kesempatan untuk berbakti kepada keduanya walaupun mereka sudah wafat, meninggal dunia. Qala, setelah mendengar lelaki itu mengatakan kepada Nabi, banyak sekali ya masih ya Rasulullah sesuatu yang bisa saya lakukan untuk bakti kepada orang tua saya, dan semuanya bagus-bagus. Betapa bagus semuanya itu ya Rasul. Qala, Nabi menjawab, kalau memang itu banyak dan kamu anggap bagus, fa'mal bihi, maka amalkan dengannya, amalkanlah. Jangan didengarkan aja. Ini pesan bukan untuk lelaki tadi saja. Ini pesan dari Rasulullah untuk kita semua umatnya. Nah, ayo mulai besok orang yang sudah ditinggal wafat orang tuanya, cari saudara cari sahabat-sahabat orang tuamu. Lihat siapa aja. Ingat-ingat. Datangi, kunjungi. Kalau bisa jangan dengan tangan kosong. Bawakan gula barang sekilo, kopi sebungkus, ya baras selitar. Ada bapak menghimumi, atau barang pisang menurun sesisir. Jangan dengan tangan kosong. Ya kurang apa ya? Kurang sempurna kalau kayak gitu. Ya, walaupun dengan tangan kosong sudah terjalin silaturahim, tapi kan kurang sempurna kayaknya. Bawakan apa kayak oleh-oleh gitu. Kalau kamu ribet, nggak mau repot, ribet bawa macam-macam, kasih uang. Apalagi sahabat orang tuamu itu sudah tua, kasihan misalnya. Nah, ini bakti loh kepada kedua orang tua. Ya. Istighfarkan untuk mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya. Doakan agar mendapat rahmat di kubur. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini mendoakan agar dapat rahmat dan memintakan ampun untuk keduanya. Begitu. Wa Muslimun ata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma rajulun minal a'rabi bi tariqi Makkah fasallama alaihi Abdullah ibn Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang kisah Abdullah bin Umar yang didatangi oleh seorang lelaki minal Arab, dari kalangan pedalaman, orang-orang pedalaman kota Arab, Badui. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bis-shawab.